Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahika Production. Bisa sih, bincang santri berpotensi. Kali ini bersama saya ditemani dengan Bapak Muhammad Nizar, Sarjana Psikologi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Marilah kita sapa beliau bersama-sama. Assalamualaikum Bapak Nizar. Waalaikumsalam Mbak Azhar. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat, semangat. Ya. Semangatnya masih sama kayak pemuda nih Pak. Harus. Biografi Bapak nih akhir-akhir ini, kesibukan Bapak boleh dong diceritain sama teman-teman. Untuk kesibukan, alhamdulillah masih di lingkup dunia pendidikan. Namun satu anugerah Allah, tahun ini saya sudah berhasil menamatkan S2, sehingga termotivasi lagi karena di sana dosen-dosen dan teman-teman juga banyak yang ayo ngajak lanjut, memberikan dorongan Mbak ya, mengajak ya. Apalagi dosen pembimbing, kemudian dosen penguji ini lebih kepingin kalau lulusan kemarin atau yang diuji kemarin melanjutkan mereka perjuangan mereka ke jenjang lebih tinggi. S3 Pak maksudnya? Amin, mudah-mudahan. Kalau jadi bisa, Bapak mulai ada impian untuk melanjutkan ke jenjang S3 Pak nih? Sudah terbangun sejak saya merasa mampu S2, karena kecil dulu saya tidak terbayangkan bisa sekolah sampai setinggi S1 apalagi S3. Alhamdulillah sekarang sudah lulus S2. Masya Allah Pak, berarti pemikiran Bapak itu semangatnya masih seperti anak pemuda Pak ya? Harus. Saya singgung lagi nih Pak. Kalau ngomong-ngomong nih Pak, kalau membahas mengenai pemuda, yang terdapat di pikiran saya, itu seorang pemuda adalah sekelompok orang yang mempunyai semangat yang tinggi. Seperti ya, Bapak ini tentunya sudah dewasa tapi semangatnya masih seorang pemuda. Amin. Dinamis. Dan akan tetapi Pak, seorang pemuda itu terkadang terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Entah itu berdampak negatif ataupun positif Pak nih. Kalau menyinggung mengenai hal negatif nih teman-teman, mengenai bullying. Menurut Bapak sendiri, bullying itu seperti apa definisinya Pak? Oke, untuk saya ambil yang awal dulu tadi, katanya pengambilan keputusan pemuda, kenapa terkesan cepat? Ya. Nah ini biasanya terpengaruh oleh yang namanya pengalaman dan ilmunya. Jadi biasanya kalau pengalamannya dalam, ilmunya luas, tinggi, biasanya lebih tepat dalam menentukan tindakannya atau keputusannya. Nah, ya. Terkait dengan itu, akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan, termasuk di dunia pendidikan terutama. Ya, Pak. Meskipun sudah ada Permendikbud tahun 2015, insya Allah nomor 82 ini tentang penanganan kekerasan. Ditambah lagi Permendikbud Ristek, karena kementeriannya kemarin jadi Ristek ya. Ini yang terbaru, Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 ini tentang penanganan kekerasan seksual. Jadi kenapa muncul permen-permen seperti itu? Karena memang akhir-akhir ini semakin banyak diketahui adanya kekerasan. Sebenarnya ini bukan hal baru atau yang tiba-tiba muncul, Mbak. Iya. Ini suatu yang sering bahkan dari dulu terjadi, tapi karena sekarang ini dunianya dunia digital, dunia informasi, jadi lebih luas, lebih cepat ketahuan, lebih cepat terekspos dan mungkin beberapa jadi viral. Ini yang harus jadi PR kita, terutama dunia pendidikan. Sebelum saya jawab yang tadi, untuk definisi bullying itu sendiri, dari beberapa tokoh, dari beberapa sumber, saya simpulkan bullying atau perundungan ini adalah suatu tindakan yang disengaja secara berulang-ulang, yang mana itu berisi intimidasi, ditambah juga kekerasan, yang mana menjadikan seseorang tidak nyaman, terintimidasi, menjadi
apa negatif thinking dan sebagainya, sehingga membuat korban ini takut, membuat korban ini rasa, bahkan tidak sedikit korban bully ini akhirnya kehilangan nyawa. Mentalnya terganggu, Pak ya. Nah, baik itu kehilangan nyawa secara bunuh diri atau karena memang terlalu kerasnya Ya. perbuatan para pelakunya. Dari bullying sendiri nih, Pak. Pastinya kegiatan atau hal itu dilakukan terdapat beberapa jenis. Apakah ada, Pak, jenis-jenis dari bullying tersendiri? Ya, secara umum dari beberapa pakar dan di buku-buku termasuk yang sudah diprogramkan pemerintah baru-baru ini, berbarengan dengan adanya program sekolah penggerak, kurikulum Merdeka, ini juga lagi gencar-gencarnya dikampanyekan anti kekerasan, anti perundungan, terutama di dunia pendidikan di sekolah. Yang mana jenis-jenisnya ada kekerasan atau perundungan verbal berupa kata-kata yang membuat teman atau orang lain ini merasa tidak nyaman atau bahkan terganggu. ya. Kemudian ada perundungan ini fisik. Kalau fisik jelas lebih banyak gampang kelihatan ya. Entah itu dipukul, cubit, tendang dan sebagainya. Kemudian ada psikologis. Lah, psikologis ini yang sepertinya nggak kelihatan tapi dampaknya luar biasa, Mbak. Dampaknya sampai depresi berat, bahkan Bagaimana itu, Pak? bunuh diri. Biasanya melalui pengucilan atau penghinaan dengan cara tidak menjadi temannya atau dirasani. Ini kan nggak verbal langsung, tapi melalui Sudah benar-benar ada sekelompok yang melakukan bullying, Pak ya? bullying itu bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dan korbannya atau yang dibully itu juga bisa seseorang atau sekelompok orang. Yang terakhir jenisnya adalah bullying cyber atau cyberbullying. Nah ini pas dengan zaman sekarang. Karena aktivitas remaja pemuda ini banyak yang di dunia internet. Jadi tidak sedikit mereka-mereka ini yang kurang wawasan, keceplosan nggak kerasa sampai membuli temannya. Dan yang dibully juga mereka juga nggak tahu sampai separah itu. Makanya harus punya wawasan luas dan bijak bagaimana kita berinternet. Lalu, Pak, dari jenis-jenis ataupun contoh-contoh bullying sendiri ternyata banyak, Pak ya. Ya. Tidak hanya ucapan, perbuatan, tapi hal lain yang sudah Bapak sebutkan tadi. Konflik dari bullying tersebut jelas ada dong, Pak, cara pencegahannya. Bagaimana, Tentu, ya. Pak? Nah, sebelum saya mengarahkan pencegahan, ada istilah orang-orang atau pihak-pihak yang terpapar dengan perundungan atau bullying. Iya, Pak. Seperti itu. Ya, yang terpapar itu ada dua pelaku, artinya satu pelaku utama, satu ada istilah yang namanya bystander. Boleh dijelaskan? Bystander itu orang yang tahu atau penonton, tapi dia Diam. istilahnya bukan diam, kayak ya kalau diam tapi nggak mencegah. Kalau nggak diam dia tepuk tangan atau malah mengompori sehingga pelakunya ini semakin semangat. Itu yang penonton aktif atau bystander. Ada penonton pasif, mungkin mereka penonton nggak berani ngapa-ngapain karena takut, karena nggak ingin terlibat. Takut mencegah, takut terlibat. Ya, takut mencegah, takut mungkin kena bully juga. Ya. Jadi yang dua terakhir ada korban sama ada mungkin temannya korban. Ya. Ini. Jadi untuk pencegahannya ya seluruh lapisan masyarakat harus bergerak. Jadi kalau di dunia pendidikan yang wajib untuk bergerak ada guru, kepala sekolah, terus murid-murid juga, terutama OSIS dan sebagainya. Ini semua harus bergerak, tidak cukup korban saja. Jadi memang korban jadi sumber utama. Jadi korban harus lapor, harus ngomong ke guru, siapapun gurunya, nggak harus guru satu. Memang yang mungkin disediakan adalah guru BK. Iya, Pak. Cuman silahkan mau ngomong ke siapapun boleh, karena mungkin merasa nyaman ke guru yang mana. Boleh. Iya, Pak. Tapi bagaimana kalau halnya nih, Pak, korban bullyingnya itu diam, Pak, tidak berani untuk lapor? Nah itu makanya
saya tadi bilang tidak cukup hanya korban. Jadi pasti seorang itu ada teman. Iya. Nah, teman ini tidak boleh diam saja. Pasti merasa sesuatu, oh teman saya kok begini, saya tanya ada apa. Kalaupun sudah mau cerita, dia harus menyemangati untuk temannya ini mau lapor atau mau ngomong. Nah kalau nggak mau lapor, teman ini harus proaktif yang untuk bisa sampai kejadian ini terlaporkan atau teromongkan. Harus saling berkomunikasi. Nah, intinya ada komunikasi yang aktif dan komunikasi yang baik. Berarti perencanaan untuk membuat kelompok anti bullying itu sangat penting, Pak ya? Di dunia pendidikan sangat penting sekali. Jadi, kalau di kurikulum terbaru tidak hanya membuat kelompok tapi tim dan penanggung jawab. Tim anti perundungan juga termasuk adanya gerakan kampanye anti perundungan. Itu sudah jelas, dasar hukumnya sudah ada, malah oleh kementerian atau menterinya ini diimbau untuk pasang papan pelayanan pengaduan, itu imbauan. Tapi kalau untuk yang semacam pencegahan, kampanye dan sebagainya itu sudah masuk ke peraturan menteri, sudah masuk ke ya perintah, bukan hanya imbauan. Perintah, Pak ya. Lalu bagaimana dengan umpama nih Pak, Ya. sekelompok orang yang membuli tadi tidak ingin berhenti untuk melakukan pembuli. Apa menurut Bapak apa motivasi bagi mereka untuk stop membuli? Sebenarnya memang pertama harus ada edukasi dulu. Edukasi artinya kalau mereka sudah masuk edukasinya ke dalam diri mereka, bagaimana harusnya manusia, bagaimana pergaulan, bagaimana nanti kerugian akibat perbuatan perundungan. Karena gini Mbak, perundungan itu ruginya tidak hanya ke korban, ke pelaku juga, ke bystander juga, iya. Untuk ke korban jelas mungkin banyak yang tahu ya. Iya. Kalau untuk pelaku ini lebih ke nanti ke depannya, artinya dijauhi orang, kemudian mungkin kalau nanti ada yang lapor sampai, karena perundungan itu mengarah kekerasan. Kekerasan ini ada undang-undang pidananya, jadi bisa ke pidana. Jadi bisa langsung ke atasan Pak ya? Bisa. Bukan ya, main-main. bisa, ya. Malah di satu kesempatan kita diberi semacam apa namanya center call, jadi, mana yang harus dihubungi, ada melalui WA. Ya, Pak. Bahkan mohon maaf tadi yang saya singgung di cyberbully, Ya. kebanyakan kan di media sosial, medsos atau sosmed, kemudian juga ada platform chatting, termasuk game itu kan banyak bisa ngomong-ngomong, Iya, komunikasi. Pak, Nah, itu bisa terjadi bully verbal, bully cyber. Nah, di Instagram, Facebook, termasuk juga satunya apa? WA mungkin? WA, Bukan, satunya Twitter, lagi. Lain. Nah, Sosmed, ya, yang media itu. saya tahu Instagram, Facebook, Twitter, itu sebenarnya mereka ini menyediakan ada tempat yang untuk pengaduan. Ya, semuanya ada. Ya, semuanya ada, tapi karena mungkin Memilih untuk tinggal diam. mau apa enggak. Iya. Termasuk bagaimana membatasi pertemanan dan sebagainya. Itu ada. Jadi sebenarnya kayak perusahaan atau penanggung jawab Facebook, Twitter ini bukan nggak peduli, mereka menyediakan untuk tempat pengaduannya kemana, di mana, bagaimana, klik apa, itu sudah ada. Jadi seorang pelajar ataupun luar pelajar yang melakukan hal bullying itu sangat membuang waktu, Pak ya? Betul, membantu dan kerugi besar di mentalnya. Iya, apalagi bagi korbannya, Pak. Iya. Kedepannya pasti akan merugikan diri sendiri. Boleh dong, Pak, beri motivasi kepada pelajar-pelajar yang sekarang mungkin jangan sampai melakukan hal yang cepat dan menimbulkan hal yang negatif, Pak. Mungkin saya ambil dari kata-kata Bung Karno. Bung Karno pernah menegaskan, beri aku 100 pemuda akan aku guncang dunia. Artinya apa? Pemuda ini sebagai agent of change, ya, agen perubahan.
kalau dengan ilmu dan semangat mereka plus tindakannya benar bisa menjadi luar biasa negara dan masyarakat. Tapi kalau salah, Jika hebat Pak ya. kalau salah dengan kata-kata perbuatan yang negatif, wah rugi besar. Tidak hanya rugi dirinya, bahkan rugi pada banyak hal, banyak orang termasuk ke negara. Iya Pak. Oke teman-teman, yang dapat saya simpulkan oleh perbincangan saya bersama Bapak Nizar Karir ini adalah seorang pemuda tidak boleh untuk berbelok arah tentunya. Apalagi melakukan tindakan yang cepat, yakni bullying yang merugikan orang lain nih Pak ya, merugikan diri sendiri. Apalagi tindakan bullying ini sangat berpengaruh untuk kehidupan selanjutnya Bapak ya. Dan juga tindakan bullying ini termasuk tergolong ada hukumnya Pak ya. Ya, mengarah ke pidana. Mengarah ke pidana. Jadi untuk apa membuang waktu untuk membuli seseorang? Lebih baik kalian fokus pada tujuan hidup kalian sendiri-sendiri Bapak. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya. Boleh dong Pak dikasih closing statement untuk hari ini. Oke, menjadi penutup dari apa yang saya sampaikan mungkin satu pernyataan bahwa seorang pemuda harus bisa mengisi waktunya dengan yang positif apapun itu, baik Yang positif. dalam keilmuan maupun dalam hal kegiatan. Intinya sehat mental, sehat tubuh, kalau bisa menghasilkan cuan, sehat dompetnya juga. Nah, itu. Sehat mental, sehat tubuh, Iya. sehat cuan Pak ya. Supaya tebel Pak ya dompetnya, Masya supaya Allah. masa depannya terjamin. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Sekali lagi terima Terima kasih. Oke teman-teman, see you next time. Jangan lupa tetap saksikan Bisasi, Bincang Santri Berpotensi. Setiap hari Ahad jam 4 sore. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.